Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin cerita tentang seorang kiai di Kajen. Kajen itu 18 kilometer dari Kota Pati ke utara. Kisah ini saya dengar dari putra guru saya, putra Kiai Haji Abdullah Salam, Allah yarham, yaitu Kiai Nafi Abdullah, Allah yarham. Kisahnya tentang seorang kiai yang namanya Mbah Madun. Seorang kiai yang alim di Kajen waktu itu. Mungkin tahun 50-an atau tahun 60-an, saya kurang tahu karena waktu itu Pak Nafek, saya undangnya Pak Nafek, Kiai Nafek Abdillah tidak bercerita tentang ketepatan tahunnya. Mbah Madun ini dikenal sangat alim. Semasa hidupnya itu tindakannya sering ekstensif tapi. Jadi eksentriknya seperti apa? Bayangkan, ini seorang kiai yang alim, bukan hanya alim diakui oleh kiai-kiai lain, tapi di kalangan masyarakat dikenal alim. Setiap malam, hampir setiap malam, pergi ke lokalisasi prostitusi waktu itu. Bahkan kalau punya uang tanpa malu-malu, membooking berapa yang dia punya uang, berapa dia mampu booking berapa, dia booking. Tentu saja bukan untuk hal-hal yang duniawi untuk melayani, tapi ketika di booking, para pelacur tadi diajari mengaji, diajari tentang syariat oleh Kiai Madun tadi. Atau paling tidak, kalau suasananya nggak tepat, paling tidak malam itu mereka tidak praktek. Di booking untuk tidak praktek. Kalau tidak kira-kira tidak tepat suasananya untuk mengajar, paling nggak praktek. Nah, karena penasaran, dan ini jadi pembicaraan di masyarakat, beberapa kiai protes pada Kiai Madun. Kenapa kok malah perhatiannya pada kalangan yang dalam tanda petik dianggap sampah masyarakat ini? Bukan pada masyarakat di Kajen sendiri yang membutuhkan beliau sebagai orang alim. Jawabannya mengejutkan, jawaban Mbah Madun. Loh, di sini, di Kajen ini kan sudah banyak kiai yang mengajar. Sementara orang-orang itu, siapa yang ngajar? Nah, kalau besok di akhirat, mereka ditanya, kenapa kamu melakukan keburukan? Mereka menjawab, karena nggak ada yang mengajari saya. Maka siapa yang salah? Siapa yang dituding salah? Kan pada kiai-kiai itu. Daripada mereka nanti menuding kiai dan ganduli sarung kiai, kalau kamu mau masuk surga, lebih baik saya ajar mereka. Sehingga ada orang yang sudah masuk memberi peringatan mereka. Sehingga besok di surga, di akhirat, tidak ada yang ganduli sarung kiai lagi. Itu kisah tentang Mbah Madun. Ada beberapa nama Muhammadun di Kajen, tapi saya nggak tahu persisnya yang mana. Nah, sebenarnya kisah ini memberi kita perspektif bahwa kita dari dulu diajari sebenarnya, langsung tidak langsung, kita itu satu dengan lain terkait. Ada keterhubungan, apapun bentuknya, apapun namanya. Satu dengan yang lain terhubung semesta ini. Setiap tindakan kecil, baik itu baik atau buruk, pasti punya efek jangka panjang besar. Atau kalau teori-teori mengatakan satu kepak kupu-kupu di Afrika bisa sekian waktu menghasilkan badai di tempat di Australia misalnya. Jadi ada akumulasi tindakan yang akan mengarah baik atau buruk. Itu kenyataan yang mau nggak mau harus kita akui. Dengan begitulah sejarah terbentuk. Padahal selama ini tindakan kita lebih dituntun oleh tindakan-tindakan yang
perhitungannya sangat terbatas, partikular. Ketika kita melihat pohon, kita lupa melihat akar, kita lupa melihat tanah. Kita hanya melihat buah saja misalnya. Maka kita hanya berurusan dengan hal-hal yang terkait dengan kita, bukan yang lainnya. Kita melupakan itu, bahwa itu satu kesatuan. Kita nggak bisa melepaskan pohon itu dari tanah, air, udara, matahari, ruangan besar semesta, dan itu semua terhubung. Kita dididik untuk melupakan itu di hari ini. Kita berkacamata kuda untuk melihat kenyataan dari satu sisi saja. Sisi kepentingan kita, kepentingan kita sebagai individu atau sebagai manusia. Akibatnya, kita sering buta telah menciptakan banyak kerusakan di semesta. Baik secara natural maupun secara sosial. Karena kita melupakan dampak. Kalau dulu ada istilah longsoran gunung es atau karambol, efek domino dan lain sebagainya, yang selalu akan berkembang menjadi realitas yang mungkin sangat tidak menguntungkan bagi kita semua. Nah, kalau kita pakai logika Mbah Madun tadi, kalau tidak ada satu orang, kalau istilah di Islam fardu kifayah, tidak ada satu orang yang mengingatkan itu, maka kita celakanya dua kali. Seolah-olah kita sudah berbuat baik, tapi kita lupa mengajak orang lain berbuat baik. Kita bisa keserimpet-serimpet kalau bahasa Jawa ke surga. Mulai sekarang sebaiknya kita tidak hanya berorientasi kecil, tapi selalu mengingatkan bahwa ada fardu kifayah yang harus kita lakukan. Yang tidak bisa kita saling lepas. Sudah dilakukan orang lain. Sudah. Tapi kita semua harus melakukan itu semampu kita. Karena apapun yang kita tanam, nanti akan berkembang menjadi tumbuhan yang sangat besar. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi dari kisah Mbah Madun yang dikisahkan oleh Kiai Nabi Abdullah Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.